Nah, teman-teman, ada pertanyaan bagus nih dari salah satu KPM ya, yang menanyakan bagaimana kalau seandainya KPM menolak untuk dilakukan survei. Apakah bansosnya ini akan di-stop untuk tahap selanjutnya? Nah, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tahu tentang jawabannya. Karena ini sedang dilakukan proses survei ground check untuk DTSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan kepada teman-teman Cek Bansos tentang adanya pertanyaan yang ditujukan oleh salah satu KPM yang bertanya, Bang, bagaimanakah kalau seandainya kita menolak untuk disurvei? Apakah kira-kira bantuan sosialnya ini akan di-stop? Kira-kira jawabannya seperti apa? Karena di momen saat ini, kita para pendamping sosial di seluruh Indonesia sedang melakukan survei ground check untuk DTSEN untuk tahap kedua ini. Dan ada fakta lain setelah kita melakukan pengecekan langsung ke lapangan, kira-kira fakta lain apa yang berpengaruh nanti untuk di tahap kedua bagi KPM yang memang ditemukan fakta di lapangan. Nah, simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman juga tahu tentang jawaban ini selengkapnya. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman semuanya untuk terus mendukung channel Cek Bansos ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe. Aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel Cek Bansos. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran rezekinya, dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya ini bisa tuntas sampai nanti 30 hari ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi selengkapnya terkait adanya salah satu pertanyaan menarik ya teman-teman. Ini bagaimana kalau seandainya kita menolak untuk disurvei, apakah kira-kira bantuan sosialnya ini akan di-stop untuk tahap selanjutnya. Kita juga akan sedikit memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa di kesempatan kali ini di seluruh wilayah Indonesia sedang dilakukannya survei ground check untuk DTSN yang nanti akan digunakan untuk tahap kedua dan tahap selanjutnya. Dan nama-nama yang akan disurvei ini tidaklah semua KPM PKH dan KPM BPNT ini tidak semua muncul untuk disurvei. Karena di tahap awal ini di bulan Maret, di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman, yang akan dilakukan survei ke lapangan adalah totalnya 12,2 juta dari total keseluruhan penerima bantuan sosial dari pemerintah yang berjumlah 28,8 juta KPM. Artinya sisanya ini ya teman-teman, sisa yang belum masuk daftar di Siksma akun pendamping sosial ini kemungkinan nanti akan di tahap selanjutnya. Untuk saat ini yang akan dicek ke lapangan, disurvei ke lapangan ini 12,2 juta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya ada teman-teman yang di daerah teman-teman itu belum ada yang melakukan survei, bukan berarti ini tidak akan disurvei, akan tetapi gilirannya mungkin belum pada saat ini. Nah, kemudian adanya DTSN ini ya teman-teman bertujuan agar nanti bisa mendapatkan data dari 12,2 juta ini yang nantinya akan menjadi rujukan untuk proses penyaluran tahap kedua nanti. Apakah memang layak ataukah memang tidak layak untuk bisa lanjut atau tidak di tahap kedua nanti. Jadi teman-teman, untuk proses penyaluran bantuan sosial tahap kedua, Presiden berkeinginan bahwa untuk proses penyalurannya ini agar tepat sasaran, agar tepat guna dan berkeadilan bagi para warga Indonesia yang belum pernah mendapatkan bantuan sosialnya, ini agar bisa menggantikan para KPM yang sudah mandiri, yang sudah sejahtera, yang sudah mampu dan sudah mapan tentunya teman-teman ya. Nah teman-teman, kemudian kita mencoba menjawab ya salah satu pertanyaan dari KPM yang menanyakan bahwa, Bang, bagaimanakah kalau kita menolak untuk disurvei? Apakah kira-kira bantuan itu akan di-stop? Nah, teman-teman,
Kalau seandainya teman-teman mendapatkan jatah untuk disurvei, akan tetapi teman-teman ini menolak untuk disurvei, yang jelas nanti ketika akan terjadi untuk proses penyaluran tahap kedua, ini pasti akan bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Karena yang seharusnya data teman-teman ini bisa masuk ke Pusdatin atau masuk ke Kemensos, karena nama teman-teman ini sudah keluar untuk disurvei, akan tetapi nama teman-teman ini tidak terdaftar nanti ketika sudah masuk ke Pusdatin. Jangan salahkan Kemensos, karena ini adalah prosedur yang harus dilakukan oleh para KPM yang namanya sudah muncul untuk disurvei. Jadi teman-teman, ketika teman-teman lain ini sudah dilakukan survei dan sudah dinyatakan layak atau tidak nanti oleh Kemensos, akan tetapi salah satu KPM ini misalkan menolak, berarti dia tidak punya data yang masuk ke Kemensos. Jadi sudah jelas teman-teman, akan lanjut atau tidak itu tergantung dari teman-teman itu sendiri. Apa salahnya kita untuk mencoba untuk terbuka kepada para petugas yang datang? Karena apa teman-teman? Karena petugas yang datang itu hanyalah meminta data yang real ada di lapangan, dan juga ini nanti akan diinput sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi teman-teman, proses adanya penyaluran nanti untuk tahap kedua ini akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sampai saat ini kita sedang usahakan agar cita-cita Bapak Presiden ini terwujud, yaitu tepat sasaran. Jadi teman-teman, apakah nanti akan tertolak atau tidak, itu tergantung dari keputusan Kemensos. Dan yang paling terpenting adalah ketika KPM lain ini mempunyai data yang sudah disetorkan dengan dilakukan survei, akan tetapi KPM yang menolak ini tidak akan mempunyai data real di lapangan, yang nanti akan tertera di Kemensos adalah KPM tersebut menolak untuk disurvei. Artinya apa teman-teman? Yang dilihat kalau misalkan rumahnya bagus berarti sudah dianggap mampu. Dan kalau sudah dianggap mampu, maka sudah secara otomatis akan terhenti bantuan sosialnya. Jadi teman-teman, kalaulah memang teman-teman ini masih layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, tidaklah mengapa teman-teman ini akan disurvei, dan ini pun tidak akan merugikan siapa-siapa. Karena bantuan sosialnya ini teman-teman sifatnya adalah sementara. Jikalau teman-teman ini memang dirasa masih layak, insya Allah masih bisa menjadi rezeki teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang sudah melakukan survei di lapangan pun, juga insya Allah akan memberikan data yang sesuai real di lapangan. Sebenarnya itulah cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo. Nah, silakan kembali ke masing-masing pribadi para KPM, apakah memang mau untuk disurvei atau tidak. Jadi keputusannya tetap ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu teman-teman ya. Itulah informasi untuk yang pertama. Kemudian ada informasi yang tidak kalah penting juga, yang bagi teman-teman ini wajib tahu tentang informasi ini. Ini informasi kelihatannya itu kelihatan sepele, akan tetapi ini akan sangat berpengaruh nanti ketika dilakukan survei ke lapangan. Ini bisa menghambat untuk proses penyaluran tahap kedua. Bahkan ini banyak para KPM yang terhenti bantuan sosialnya gara-gara fakta lapangan ini. Kira-kira faktanya apa teman-teman? Ini dia. Faktanya adalah ketika kita mendatangi salah satu rumah KPM, KPM tersebut tidak ada di tempat, atau KPM sudah berpindah alamat tanpa konfirmasi sebelumnya ke operator DTKS yang ada di kantor desa atau di kantor kelurahan, atau tidak konfirmasi ke para pendamping sosial atau para pendamping PKH. Jadi nanti keterangannya di SISNG atau di DTSEN akan muncul keterangannya data tidak padan Dukcapil. Kalau data tidak padan Dukcapil, sudah secara otomatis bantuan sosial untuk tahap selanjutnya pasti akan terhenti dan tidak akan tersalurkan kembali. Jadi ini kelihatannya sepele, akan tetapi fakta lapangannya teman-teman, di hari ini saja kita mendapatkan 2 KPM yang kita datangi ini tidak berada di tempat, dan menurut penuturan dari perangkat RT setempat, ini sudah pindah alamat tanpa konfirmasi ke pihak RT, lebih-lebih ke pihak operator SISNG yang ada desa, bahkan tidak ada konfirmasi ke pendamping sosial. Hati-hati jikalau teman-teman ini sudah mendapatkan bantuan sosial, akan tetapi teman-teman ini berkeinginan untuk pindah alamat, segera konfirmasi ke para pendamping sosial atau ke para operator DTKS yang selanjutnya nanti akan dikondisikan bagi teman-teman yang namanya keluar di sisma pendamping sosial, agar nanti setelah
setelah kita lakukan pengecekan ke lapangan, teman-teman nanti terlebih dahulu dihubungi oleh para perangkat desa atau oleh para pendamping sosialnya. Jadi teman-teman tidak mengorbankan bantuan sosial yang sudah diterima. Nah, jadi teman-teman, fakta lapangan yang ada di lapangan untuk proses ground check DTSEN kira-kira itu untuk awalan kita yang beberapa hari ini sudah mulai melakukan survei ground check untuk DTSEN ini. Nah, jadi teman-teman, kira-kira untuk video di kesempatan kali ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya masalah seputaran bansos, silahkan ditulis di kolom komentar saja. Insya Allah nanti akan kita bantu jawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.